Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ion El Rosya. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Balas Dendam Ilmu Hitam. Cerita ini ditulis oleh akun Omras. Dan sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Ion El Rosya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Balas Dendam Ilmu Hitam. Mereka harus menerima rasa sakit yang sama. 분신사바, 분신사바, 이때 구다사이. Saya terima nikah dan kawinnya Ranisa Humairah binti Haji Saifullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah dibayar tunai. Senyum bahagia mengiringi selesai prosesi ijab kabul malam itu. Orang-orang terlihat memuji Haji Saifullah yang berbesanan dengan orang yang sama-sama berduit. Mereka berkata, anak Haji Saifullah pasti akan bahagia dan rukun dalam menjalani hidup rumah tangga. Bahkan, Haji Saifullah sudah menyiapkan rumah seharga ratusan juta untuk anak dan menantunya tinggal. Acara pun dilanjut dengan membaca doa selamat. Lalu pengantin duduk sebentar di atas pelaminan dalam rumah untuk berfoto sambil bersenda gurau. Akan tetapi, 7 hari setelah pernikahan, Ranisa jatuh sakit. Tubuhnya membengkak dari ujung kaki hingga ke wajah. Suhu tubuhnya juga sangat panas, bahkan diperiksa ke beberapa ahli kesehatan, tapi jawaban yang didapat berbeda-beda. Ada yang mengatakan Nisa terkena penyakit biri-biri, dan ada pula yang mengatakan alergi. Entah penyakit apa sebenarnya yang menyerang Nisa, pihak keluarga pun tidak ada yang tahu. Yang pasti, mereka masih berusaha mengobati Nisa. Tapi, di saat-saat seperti itu pula lah, suami Nisa malah berniat menceraikannya dengan alasan yang tidak masuk akal. Saya sebenarnya tidak mau mengatakan hal ini, tapi mohon maaf, saya terpaksa harus mengatakan. Awal bulan besok, saya akan pergi ke wilayah kota baru untuk mengurus bisnis ayah saya di sana. Mungkin saya akan berada di sana selama setengah tahun, dan berhubung Nisa sakit, saya tidak bisa mengajaknya ke sana. Maka dari itu, saya terpaksa harus mentalak satu Ranisa Humairah binti Haji Saifullah. Saat ini juga saya melepaskan tanggung jawab saya terhadap Nisa, dan saya serahkan dia kembali kepada Anda selaku orang tuanya. Pak Haji Saifullah memegangi dadanya yang seketika terasa sesak setelah mendengar ucapan sang menantu. "Tega sekali kau!" bentak kakak tertua Nisa yang tengah menggendong anak balitanya itu. "Tega bagaimana, Kak? Ranisa sekarang sakit. Untuk merawat diri sendiri saja dia tidak bisa. Apalagi untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Lagi pula, saya di sana untuk bekerja, bukan untuk liburan yang bisa membawa atau mengurus istri yang sedang sakit seperti ini." Keluarga Nisa benar-benar tak menyangka jika perkataan seegois itu diucapkan oleh lelaki yang berwajah kalem, manis, dan murah senyum, seperti lelaki yang sekarang duduk di hadapan mereka. Dengan santainya, lelaki itu pergi dari rumah tersebut setelah menjatuhkan talak pada Nisa yang terbaring sakit. "Kau sabar, sekarang ini kita harus fokus pada kesembuhan Nisa," ujar kakek Jan atau kakek Nisa yang merupakan orang tua dari ayahnya Nisa. Karena obat-obatan tak juga bisa menyembuhkan penyakit Nisa, akhirnya pihak keluarga membawa Nisa berobat ke tempat lain, tempat yang sangat jauh dari kota mereka saat itu. Butuh 2 hari perjalanan ke sana. Mereka melewati jalanan yang berbatu bercampur tanah kuning yang tidak bisa dibayangkan licinnya jika hujan lebat turun. Kiri kanan jalanan selebar 12 meter itu hanya terlihat pepohonan karet yang tinggi dan sama sekali tidak terlihat ada rumah ataupun warung di sepanjang jalan tersebut. Saat mobil berbelok ke arah jalan yang lebih kecil, sekitar 500 meter, barulah mereka melihat rumah. Itu pun jarak antara rumah ke rumah lumayan jauh. Ibunya Nisa membuka kaca jendela mobil itu, dan seketika
Aroma wangi durian merebak masuk ke dalam mobil, membuat mereka langsung menelan ludah. Terlihat anak-anak tanpa baju dengan tubuh penuh tanah berlarian sambil menenteng durian di tangannya. Ibu Nisa tersenyum melihat anak-anak itu. Ia teringat masa-masa kecilnya dulu. Tanpa ia sadari, seorang lelaki tua menatap mobil itu dengan tajam. "Tutup kacanya, Mah. Mama tidak lihat itu ada orang aneh menatap Mama terus," ujar adik Nisa yang duduk di belakang. "Hus, jangan bicara sembarangan, Ki," tegur kakek Jan. Rizkia Putri yang saat itu berusia 15 tahun langsung terdiam. Ia sama sekali tak berani menjawab jika kakeknya sudah berbicara. Entah kenapa, tapi sangat sulit rasanya mengeluarkan kata-kata jika kakek Jan sudah berbicara. Padahal kakek Jan sendiri bukanlah orang yang pemarah, apalagi suka memukul. Kakek Jan tidak seperti itu. Beliau lembut dan penyayang, sampai-sampai bila ada musyawarah keluarga, beliau akan mendengarkan dan meminta pendapat setiap keluarga tak terkecuali anak kecil untuk mengutarakan pendapatnya sendiri, hal yang sangat jarang dijumpai. Umumnya, orang-orang yang lebih tua tak akan ambil peduli apa pendapat anak cucu mereka karena menganggap yang lebih tualah yang paling berpengalaman. Tapi itu tidak berlaku di keluarga kakek Jan. Baru 4 kilometer melewati jalanan yang kiri kanan terdapat rumah-rumah warga, kini mereka mulai melihat pemandangan di kiri kanan jalan berupa pohon-pohon tinggi. Singkatnya, setelah melewati 12 kilometer jalan tersebut, mereka sampai di persimpangan jalan besar yang lebih bagus jika dibandingkan dengan jalan sebelumnya. Mereka mengambil jalan ke sebelah kanan. Di sepanjang jalan itu, mereka berkali-kali berpapasan dengan truk dan Volvo yang mengangkut batu bara. "Apa masih jauh, Kek?" tanya Rizkia. "Rasanya masih lumayan jauh. Kita bahkan belum melewati gunung yang dipenuhi pohon durian. Biasanya nih, bila musim durian begini, pasti di pinggir jalan di bawah gunung itu banyak orang-orang yang pulang mencari durian. Nah, setelah itu, nanti sekitar beberapa kilometer ada persimpangan menuju desa. Kita masuk ke jalan itu." "Aduh," keluh Kia. "Memangnya kenapa? Apa kamu ingin buang air?" tanya Jumiah yang merupakan saudara kandung Haji Saifullah. "Iya, Cil, kepingin buang air kecil," jawab Kia. Mendengar jawaban Kia, Haji Saifullah yang menyetir itu pun lantas menepikan mobil agar Kia bisa buang air kecil di semak-semak. Mau tak mau, akhirnya Kia terpaksa buang air kecil di semak-semak yang ada di pinggir jalan, berbekal setengah botol air mineral. Setelah Kia selesai, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. "Kamu sudah izin belum saat buang air di sana?" tanya kakek Jan. "Tak sempat, Kek." Kakek Jan menghela nafas panjang. Mulutnya berkomat kamit seperti sedang berbicara. Namun, suaranya tidak terdengar sama sekali. Papan bertuliskan "Selamat datang di Desa D" terpampang di depan jalan. Mobil perlahan-lahan berbelok dan memasuki jalan menanjak dengan jalan dipenuhi batu-batu berukuran seperti kepalan orang dewasa. "Ini jalan rusaknya makin parah ya sekarang," ujar kakek Jan. Sekitar 400 meter melewati pepohonan karet yang rimbun, mobil akhirnya sampai di area lapangan bertanah kuning. Mobil parkir di lapangan tersebut karena rupanya jalan ke rumah orang yang akan didatangi itu berada di dalam kebun karet. Sementara para perempuan menunggu. Kakek Jan dan Haji Saifullah pergi lebih dulu dengan melewati jalan setapak yang panjang. Kia duduk menunggu dengan wajah yang tampak bosan. Bagaimana tidak, karena desa yang mereka datangi itu sangat kecil dan banyak sekali terdapat anjing-anjing yang berkeliaran. "Kia masih takut anjing?" tanya Acil Jumiah atau yang lebih akrab dipanggil Miah. "Masih, Cil," jawab Kia pendek. Sekitar hampir setengah jam, akhirnya mereka melihat Haji Saifullah kembali ke mobil. Ia membawa gerobak yang mungkin dipinjamkan oleh orang yang akan menyembuhkan Nisa. Nisa diletakkan di dalam gerobak bersama beberapa barang-barang yang mereka bawa.
Hajah Marlina berjalan lebih dulu bersama dengan Kia, sementara Acil berjalan di belakang gerobak. Sesekali tangannya yang mendorong gerobak yang ditarik oleh Haji Saifullah itu. Setelah keluar dari jalan setapak, mereka langsung berada di sekitaran halaman yang sangat luas. Ayam dan anjing berkeliaran di sekitar halaman. Sebuah rumah tunggal berdiri kokoh di tengah-tengahnya. Rumah itu membuat siapapun yang melihatnya merasa lebih tenang. Seorang lelaki berusia 30 tahunan turun untuk membantu mengangkat tubuh Nisa. Nisa dibaringkan di sebuah kamar sempit berukuran 2 kali 2 meter dengan satu ranjang yang juga berukuran kecil. Setelah pamit pada Kia yang menemani kakaknya tersebut, lelaki itu pun keluar. Kakek Jan memperkenalkan satu persatu keluarganya yang ikut. Ini Marlina, menantuku, dan ini Jumia, anakku, dan ini adik dari Saifullah. Lelaki itu mengangguk dengan bibir tersenyum. Saya Robert, anak dari Liau Amuk. Pak Jan ini berteman akrab dengan ayah saya, ujar lelaki itu memperkenalkan diri. Haji Saifullah bersama istri dan Mia beristirahat di atas kasur tipis yang disediakan oleh Robert, sementara kakek Jan keluar bersama Robert. Bet, tolong jangan kamu beritahu mereka tentang apa yang aku lakukan 20 tahun lalu itu ya. Kalau mereka tanya, katakan saja aku berobat, ujar kakek Jan mewanti-wanti pada Robert yang berjalan di sampingnya itu. Robert mengangguk. Rupanya ini alasan kakek Jan mengajaknya berjalan-jalan. Tiba-tiba, dari arah jalan setapak, muncul seseorang diiringi seekor anjing yang terus menyalak. Mau beli daging babi kah? Tanya orang itu dalam bahasa Dayak. Tidak dulu, aku ada tamu orang Islam, jawab Robert. Kalau kau mau beli, tidak apa-apa Bet, jangan pedulikan kami, ujar kakek Jan. Robert hanya tersenyum pada kakek Jan, namun tetap menolak untuk membeli daging babi dari pemburu yang menjual daging tersebut. Robert menangkap salah satu ayam kampung yang berkeliaran. Ia bermaksud untuk menyembelih ayam itu untuk lauk makan mereka. Pak Jan dan keluarga bisa makan ayam kampung? Tanya Robert. Syukurlah, tapi saya tidak bisa menyembelih ayam ini Pak Jan. Jadi Pak Jan saja yang menyembelihnya ya. Setelah ayam dibersihkan dari bulu-bulunya, Acil Mia mulai memotong ayam itu dengan ukuran kecil-kecil. Semua peralatan memasak pun dibongkar dari dalam lemari yang memang dikhususkan untuk tamu yang beragama Islam. Setelah masakan dihidangkan bersama dengan nasi panas yang masih mengepul asap itu, keluarga Pak Jan dan Robert mulai mendekat. Mereka makan dengan lahap, bahkan Robert berulang kali memuji masakan Acil Mia yang sangat lezat itu. Kau belum beristri kan, Bet? Dia juga belum bersuami. Kalau kau mau, kau boleh ambil dia jadi istrimu, ujar kakek Jan diiringi tatapan bingung keluarganya. Robert sendiri hanya tersenyum. Ia tahu itu hanya gurauan dari kakek Jan yang memang selalu mudah bercanda sejak dahulu. Malam harinya, sekitar pukul 8 malam, Robert dan kakek Jan masuk ke dalam kamar di mana Nisa berada. Robert duduk di lantai tepat di samping ranjang itu. Matanya terpejam, sebelah tangannya mengepal, dan yang lainnya diletakkan di kepala Nisa. Perlahan-lahan Robert mulai berkeringat dingin. Sementara itu kakek Jan hanya memandang dari sudut kamar. Wajahnya ikut menegang manakala tubuh Nisa mulai bergerak-gerak seolah merespon sesuatu. Entah kenapa, seketika Robert menarik tangannya yang menyentuh kepala Nisa. Seiring dengan itu, ia menatap lekat ke arah kakek Jan yang masih dalam posisi duduk. Kita keluar Pak, ujar Robert mengajak kakek Jan. Di luar kamar sudah terlihat anak menantu kakek Jan sudah menunggu. Mereka berdua keluar dari dalam kamar. Bagaimana Nisa? Tanya Haji Saifullah pada Robert. Robert duduk terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan Haji Saifullah. Dia terkena panah kala, salah satu jenis panah yang sangat berbahaya karena selain memang pada dasarnya panah ini santet khas orang Dayak, itu untuk membunuh secara perlahan atau memberikan siksaan menjelang kematian. Media yang digunakan untuk panah kala ini pun merupakan satwa beracun yang tentu dalam jangka waktu yang telah mereka tentukan. Jujur,
saya katakan kalau orang yang mengirim panah kala ini sangat dendam terhadap keluarga kalian. Ujar Robert menjawab pertanyaan keluarga kakek Jan, Haji Saifullah yang saling menatap dengan keluarganya. Siapa ya kira-kira mengirimkan penyakit itu? Maaf Pak Jan, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semuanya tampak samar, hanya api dendam yang terlihat membara. Jawab Robert semakin membuat keluarga kakek Jan bingung dan berusaha. Menerka siapa dalang di balik semua ini. Lalu, bagaimana cara menyembuhkan Nisa? Kalau kau bisa menyembuhkannya, tolong sembuhkan. Berapapun biayanya kau tak perlu khawatir, karena aku akan melakukan apapun untuk anakku. Robert lagi-lagi menghela nafas sebelum menjawab. Masalahnya begini Pak Jan, sesajen untuk ritual pengobatan ini, paling tidak besok atau lusa baru terkumpul semuanya. Karena beberapa bahannya hanya terdapat di hutan hulu sana, dan perjalanan ke hulu bisa menempuh waktu lebih setengah hari menggunakan cis. Belum lagi, saat masuk ke hutan kita harus berjalan kaki, yang entah berapa lama waktunya. Kalau kita beruntung, kita akan langsung menemukan benda itu. Tapi kalau kena sial, kita bisa bermalam di sana dan bersiap-siap diganggu para macan. Untuk yang belum tahu, macan yang dimaksud di sini bukan macan hewan, tapi lebih ke makhluk halus yang sering mengganggu orang-orang di hutan. Lebih parahnya, mereka bisa menyerupai siapapun, kerabat atau orang yang dikenal oleh si korban. Sudah banyak kejadian dan kesaksian orang-orang yang kena ganggu. Biasanya mereka ini berkelompok minimal 2. Untuk mengetahui orang asli atau jelmaan macan itu, kita bisa melihat dari cara duduknya. Jika manusia, mereka akan duduk sedikit lebih ke tengah. Tapi kalau macan, mereka tidak bisa duduk lebih jauh dari lubang. Karena itu, mereka lakukan untuk menjuntai ekornya ke bawah. Meskipun mereka berubah ke wujud manusia, tapi mereka tidak bisa menghilangkan ekornya. Oke, kita lanjut. Tapi, saya akan usahakan Pak Jan, walau saya sendiri tidak yakin bisa mendapatkan benda itu. Kakek Jan menghela nafas dengan panjang. Wajahnya terlihat murung dan seperti ada sesuatu yang sedang ia pikirkan. Malam itu juga, Robert pergi seorang diri ke hutan. Ia berpesan pada keluarga kakek Jan untuk jangan sungkan-sungkan di rumahnya ketika dirinya tidak berada di rumah. Dapat atau tidak, saya akan pulang lusa, ujar Robert sebelum pergi. Pagi itu, di bawah matahari yang mulai bersinar terik, kakek Jan memberi makan ayam-ayam milik Robert dengan pakan ayam yang berada di bawah rumah. Saat menabur makanan ayam itu, pikiran kakek Jan menerawang ke masa lalu, masa di mana semuanya dimulai. Usia Jan saat itu kurang lebih 40 tahun, dan dulu beliau berprofesi sebagai guru sekolah dasar negeri yang berada di kotanya. Jan adalah salah satu guru terbaik di sekolah itu. Ia sangat disukai oleh semua anak murid tanpa terkecuali satupun. Ia juga sudah mengabdikan diri mengajar di sana cukup lama, dan keinginannya sedari dulu bukan hanya sekedar menjadi guru pengajar biasa, melainkan ia ingin duduk di bangku kepala sekolah dan menjadi kepala sekolah di sana. Tapi apalah daya, impiannya semakin semu ketika kepala sekolah yang lama meninggalkannya, lalu digantikan oleh kepala sekolah baru. Seperti tak ada jalan untuk mencapai impiannya. Belum lagi, kepala sekolah yang baru ini mulai mengambil lebih banyak perhatian dari guru-guru lain dan murid-murid sekolah. Padahal, tak ada yang berubah, karena murid-murid di sekolah tetap menghormati dan menyayangi Pak Jan seperti sebelumnya. Namun, Jan merasakan hal yang berbeda, yakni semua perhatian murid dan rekan-rekan gurunya hanya tertuju pada kepala sekolah yang baru itu. Memang, kepala sekolah itu sangat ramah dan baik, bahkan tak jarang Jan mendengar orang tua murid memuji kebaikan Pak Kepsek itu. Itulah yang membuat rasa iri dengki dan ingin menyingkirkan Pak Kepsek begitu terlintas di benaknya. Tapi, niatnya itu tidak kesampaian. Hingga suatu hari, ada salah satu temannya yang meminta diantarkan ke pedalaman Kalimantan Tengah untuk berobat dari penyakit non-medis. Karena
Hanya Jan yang memiliki mobil di lingkungan tersebut. Akhirnya, Jan pun bersedia mengantarkan temannya ke pedalaman. Awalnya, Jan sesumbar tak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi, setelah merasakan sendiri, barulah ia percaya dan langsung meminta maaf pada dukun itu yang bernama Amuk. Ajaibnya, sehabis minta maaf, biji kejantanannya pun kembali lagi ke tempat semula. Dan dari situ muncullah niat jahatnya untuk menyingkirkan Pak Kepsek. Sebulan setelah kepulangannya mengantarkan sang kawan untuk berobat, Jan pun kembali lagi mendatangi Amuk. Saat ia datang untuk yang kedua kalinya itu, Jan membawa banyak oleh-oleh untuk anak-anak Amuk, yakni Robert dan Samuel. Samuel yang pada saat itu bertubuh lebih kecil dari Robert, tanpa rasa takut, langsung duduk di pangkuan Jan. Jan yang pada dasarnya memang menyukai anak-anak tentu sangat senang dengan Samuel. Berbeda dengan Robert yang bertubuh besar dan hanya duduk di dekat pintu sambil menatap lekat pada Jan dan Samuel. Lamunan kakek Jan terhenti ketika mendengar Haji Saifullah memanggilnya. Cerita pun kembali ke masa sekarang. Perasaan saya tidak karuan, was-was dan takut, ujar Haji Saifullah. Tentu tak ada orang tua yang bisa tenang di saat anaknya terbaring seperti ini. Aku dulu juga sama sepertimu di saat Mia masih kecil terkena sawan. Apa Robert akan berhasil mengobati Nisa ya? Kau jangan ragu, aku tahu siapa Amuk. Dan tentu Robertlah yang mewarisi semua ilmunya. Dan Robert juga sama seperti dia. Mendengar itu, hati Haji Saifullah merasa lebih tenang. Lalu ia dan kakek Jan duduk di pelantaran, mengobrol hangat sebagaimana keluarga pada umumnya. Sementara di dapur, Acil, Mia, dan Kia sedang memasak makanan yang mereka bawa dari kota. Menjelang sore, mereka melihat rombongan anjing muncul dari jalan setapak dan terus menatap ke arah rumah. Hingga terdengar suara salah satu anjing milik Robert menyalak dari depan rumah. Anjing hitam milik Robert tak gentar sedikit pun, meski rombongan anjing yang berada di ujung jalan itu berjumlah lebih dari 5 ekor. Ia terus menyalak sampai akhirnya anjing-anjing tadi berbalik dan pergi. Anjing-anjing milik siapa ya tadi? Kenapa seperti bermusuhan dengan anjing milik Robert? Tanya Acil Mia yang sedari awal mengintip dari celah dinding. Kakek Jan menggeleng. Entahlah, bisa jadi itu bukan anjing. Jawab kakek Jan kemudian. Maksudnya? Tanya Kia. Banyak yang kau tak tahu tentang desa ini, cu. Desa ini penuh dengan misteri yang tidak ada di tempat kita. Di desa ini sangat banyak. Di sini juga sangat jarang terdengar kabar pencurian. Padahal rumah mereka jarang dikunci saat ditinggalkan. Contohnya seperti rumah Robert ini. Coba kau lihat di sekelilingmu. Di dinding itu ada mandau berlapis emas yang harganya tidak main-main, dan di sana ada tas dan barang-barang lain yang kemungkinan berisi uang, ujar kakek Jan menunjuk ke arah tas kulit yang tergantung di tanduk rusa. Kia yang penasaran itu langsung berlari menghampiri ke arah tas Robert yang menggantung. Matanya terbelalak melihat isinya. Banyak sekali uangnya di sini. Kenapa paman itu meninggalkan uang segini banyak? Padahal ada tamu. Kia pun bisa hilap kalau melihat uang seperti ini. Kakek Jan tersenyum. Jangan sampai ada niat buruk, Nuki. Bahaya. Mendengar ucapan kakeknya, Kia lantas mengembalikan tas itu pada tempatnya tanpa mengambil sesuatu pun dari tas itu. Kalau diambil memangnya kenapa, kek? Tanya Kia polos. Rumah-rumah orang di desa ini rata-rata pasang minyak kantuk. Minyak yang bisa membuat orang yang akan mencuri menjadi kaku, tak bisa bergerak sedikit pun. Meski keluarga si orang itu datang untuk mengeluarkannya, ia tetap tidak bisa bergerak. Kecuali kalau si pemilik rumah memaafkan perbuatannya, barulah orang itu bisa bebas. Kia bergidik ngeri membayangkan hal itu. Ya kalau pemilik rumahnya baik pasti dimaafkan, tapi berbeda cerita kalau pemilik rumahnya jahat. Wih, gumam Kia. Kakek Jan tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan Kia, ditambah ketika melihat ekspresi wajah gadis itu. Obrolan mereka terhenti
ketika mendengar suara batuk seseorang dari bawah rumah, diikuti suara anjing dan benturan di tiang rumah, membuat Kia langsung merapatkan tubuhnya pada sang kakek. Ternyata yang datang adalah Robert dengan membawa satu pakalu penuh durian yang bercampur dengan layung. Kakek Jan dan Haji Saifullah tampak kaget begitu melihat siapa yang datang itu. "Bukannya kamu pulang lusa?" tanya kakek Jan dengan pertanyaan. "Iya pak, memang niat saya pulangnya lusa. Tapi berhubung saya lagi beruntung, jadi saya tidak terlalu lama mencari benda ini. Dan langsung dapat," ujar Robert seraya menunjukkan akar berwarna merah darah. "Syukurlah," ucap Haji Marlina dan Acil Mia bersamaan. "Saya malah sempat ikut mencari buah-buah ini, Pak. Jadi silakan dimakan. Memang di sini sekarang sedang musim buah, jadi banyak yang ke hutan mencari buah liar seperti ini. Itu pun tadi saya disuruh bawa banyak. Cuma berhubung pakalu sudah penuh, jadi saya tinggal sebagian di hutan," ujar Robert. Kia bergegas ke dapur untuk mengambil parang. Lalu ia meminta ayahnya untuk membuka buah itu. Namun Haji Saifullah tampaknya sangat kesusahan membuka buah yang asing dan bahkan baru kali ini ia melihatnya. Robert yang baru saja akan pergi ke dapur langsung mengambil alih parang yang dipegang Haji Saifullah. Kakek Jan sebenarnya ingin menanyakan kapan cucunya bisa diobati, tapi ia urungkan karena melihat Robert sudah tertidur. Pagi harinya, ketika Robert memberikan ayamnya makan, kakek Jan menghampiri. "Kapan kira-kira Nisa bisa diobati?" tanya kakek Jan. "Malam ini, Pak," jawabnya singkat. "Tapi kira-kira apa cucuku bisa sembuh?" "Berdoa saja, Pak Jan. Kalau penyakitnya saja bisa dibikin, berarti obatnya juga bisa menyembuhkan." Kakek Jan menghela nafas panjang sambil mengangguk. "Aku percaya padamu," ujar kakek Jan kemudian. Selesai makan pagi, Robert berpamitan untuk pergi. Entahlah dia mau kemana saat itu. Yang pasti, ketika ia pulang sekitar pukul 12 siang, ia membawa beberapa macam bunga dan bambu yang sudah dipotong. Rupanya, Robert akan membuat lemang, dan setelah lemangnya matang, Robert melanjut memasang kain di ruang yang akan diadakan ritual pengobatan nanti. Ia juga mengambil darah ayam beserta hati ayamnya secara hidup-hidup. Kia yang melihat itu dari jendela langsung bergidik. "Kasihan ayamnya ya, Cil," bisik Kia pada Acil. Selanjutnya, Robert mulai menata bahan-bahan untuk perlengkapan ritualnya di tengah ruangan. Ia juga mengambil telur ayam dari dalam kandang ayamnya. Lalu telur itu diletakkan di atas beras di dalam sebuah wadah. Setelah Robert keluar, Kia berjalan ke arah ruang yang akan digunakan untuk ritual pengobatan. Ia tercengang menatap susunan bahan-bahan itu. Ada berbagai macam bunga, dedaunan seperti daun sawang hijau dan merah, darah ayam di dalam wadah, beras, dan lain-lain. Plek, pundak Kia ditepuk oleh ibunya, membuat terloncat kaget. "Kenapa kamu?" tanya sang ibu. "Itu lihat sesajennya, ngeri ya bu." Sekitar pukul 9 malam, Robert keluar dari dalam kamarnya. Ia mengenakan bawahan dari kain hitam dengan sabuk yang terbuat dari kain juga. Aci Mia tampak kaget melihat tubuh Robert yang tanpa baju tersebut. Di tangannya yang berotot terlihat sebuah tato yang semakin menambah kegagahan tubuh lelaki itu. "Cie," goda Kia. Kia meringis ketika Acil Mia mencubit lengannya. Ia juga mengenakan kalung yang seperti terbuat dari taring hewan, entah itu taring babi atau taring beruang. "Cil, kalungnya itu taring apa ya?" bisik Kia. "Taring babi sepertinya, tapi entahlah, Acil juga tidak tahu." Sebelum melakukan ritual itu, Robert terlebih dahulu izin kepada Haji Saifullah dan kakek Jan untuk rela dan ikhlas apapun yang terjadi. Dengan berat hati, mau tak mau mereka mengiyakan, dan Robert pun memulai ritual itu. Ia memejamkan matanya, perlahan tubuhnya mulai bergerak-gerak. Robert berdiri dengan mata tertutup. Ia berjalan selangkah demi selangkah mengelilingi tubuh Nisa yang terbaring. Tubuhnya benar-benar bengkak. Perlahan-lahan, langkah itu semakin recap dan kemudian Robert mulai menari.
Tariannya aneh dan cukup membuat bulu kuduk merinding. Apalagi ketika ia mulai membuka matanya, sepasang mata itu berwarna merah. Kia yang ketakutan langsung memeluk ibunya dengan erat. "Mia, coba bawa Kia masuk ke dalam kamar," ucap ibunya Nisa. "Tidak, Bu. Aku malah takut di dalam kamar. Sini Kia, kalau kamu takut biar Acil bantu tutupkan matamu." Kia merapatkan tubuhnya pada Acil yang memeluknya dengan erat. Robert mengambilkan akar merah yang berada di antara sesajen. Ia menggigit dan mengunyah akar itu seperti kerupuk, membuat kakek Jan seketika menutup mulutnya. Akar itu sangat kuat dan tidak mudah patah. Juga baunya yang menyengat serta rasanya yang pahit. Tak mungkin jika manusia bisa semudah itu mengunyahnya. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu mati ketika angin mulai berhembus. Kia semakin erat memeluk ibunya. Kini, langkah Robert tak terdengar sama sekali. Derit lantai papan yang diinjak pun hening. Hewan itu menjilat Kak Nisa, Bah!" jerit Kia menunjuk ke arah Nisa dibaringkan. Haji Saifullah lekas menoleh, namun sama sekali tak melihat apapun. Semuanya begitu gelap. Lampu kembali menyala. Seketika, semua mata tertuju ke arah tubuh Nisa yang sudah basah dan berlendir. Sementara Robert duduk cukup dekat jaraknya dengan kepala Nisa. Di tangannya tergenggam daun sawang, sementara di mulutnya sudah tergigit besi patahan pisau. Untuk sesaat, tubuh Robert mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Hening. Di luar rumah, anjing terus-terusan menyalak. "Pertanda apa ya?" gumam Acil Mia. "Doakan saja, semoga keponakanmu berhasil disembuhkan." Keluarga kakek Jan hanya bisa menunggu tanpa tahu apa yang sedang terjadi pada Robert. Lelaki paruh baya itu berhadapan dengan Robert. Apa yang keduanya pakai pun hampir sama. Pedang dengan ujung mata mengkilat berada di genggaman tangan kedua orang itu. Robert mulai percakapan yang di sini tidak diberitahu lebih jelas isi percakapannya seperti apa. Namun, si lelaki paruh baya tak menggubris dan malah menyerang Robert lebih dulu. Robert yang sudah bersiap tentu dengan mudah menghindar serangan itu. "Daripada salah satu di antara kita mati di sini, lebih baik kau tarik penyakit itu dan kembalikan pada orang yang menyuruhmu," ujar Robert sambil terus berusaha menghindar. Krak! Tangannya terkena tebasan pedang si lelaki paruh baya. Kali ini Robert benar-benar sudah marah. Dengan gencar, ia menyerang si lelaki paruh baya hingga benar-benar terpukul mundur dalam pertarungan. Si lelaki paruh baya terbatuk darah ketika Robert sudah bersiap hendak menghujamkan pedang di perutnya. Dengan suara memelas dan terbata-bata, ia memohon maaf pada Robert dan bersedia mencabut penyakit dari Nisa dan mengirimkannya kembali pada orang yang menjadi dalang di balik semuanya. "Baik, aku pegang kata-katamu. Tapi kalau kau ingkar, kita akan kembali bertemu di sini. Dan jika itu sudah terjadi, satu di antara kita berdua pasti ada yang mati. Atau kita akan bertarung hingga sama-sama mati." Robert membuka matanya. Ia menyeka keringat di tubuhnya. Nafasnya masih tak beraturan. "Bagaimana, Bet?" cecar kakek Jan dengan pertanyaan. "Dukun yang mengirimkan penyakit itu bersedia mengembalikan penyakit tersebut pada orang yang menyuruhnya." "Tapi, apa kau yakin dia akan mau mengembalikannya?" tanya kakek Jan. "Saya nggak yakin, maka dari itu saya akan pantau." "Apa kau sudah tahu siapa dalangnya, Bet?" tanya Haji Saifullah. Robert tak menjawab, matanya menatap kakek Jan. "Katakan saja, Bet," ujar kakek Jan. "Saya belum tahu, Kek," ujar Robert. "Biarkan dulu cucu bapak di sini. Biarkan dulu cucu bapak di sini. Malam ini saya akan secepat mungkin menyelesaikannya," lanjut Robert. Robert melangkah masuk dalam kamar, meninggalkan keluarga kakek Jan. Entah apa yang ia kerjakan seorang diri dalam kamarnya. Mereka mengira semuanya sudah berakhir, namun ternyata itu belum berakhir. Hampir 2 jam lamanya Robert berada dalam kamar yang terkunci. Suasana semakin menegang ketika sayup-sayup terdengar suara beberapa orang berucau mengelilingi rumah itu berulang-ulang kali. Berucau artinya orang-orang yang berbicara secara bersamaan hingga terdengar tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Haji Saifullah mengepalkan tangan
dan meletakkan kepalan tangan di depan mulut seolah sedang menghalangi mulutnya berbicara. Sementara kakek Jan beberapa kali berdehem untuk memberitahukan keberadaan orang di dalam rumah pada orang-orang yang berucau di luar. Brak! Pintu terbuka lebar, angin kencang masuk ke dalam rumah membawa aroma busuk menyengat. Ibunya Nisa lantas beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah pintu, lalu kemudian menutup dan menguncinya. Tapi tidak berapa lama kemudian, ketika ibunya Nisa akan kembali duduk, pintu itu kembali terbuka lebar. Robert berjalan keluar kamar dan mengambil lemang yang di ujung-ujung lemang sudah diberi telur ayam dan hati ayam rebus. Ia membawa beberapa lemang itu keluar rumah. Anehnya, begitu Robert keluar rumah, terdengar suara langkah berat yang mengikuti dari belakang, dan pelan-pelan pintu itu tertutup dengan sendirinya, mengagetkan Kia dan Ajilmia yang sendiri tadi mengikuti pergerakan Robert. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mata mereka sudah berat karena mengantuk, tapi tak ada satupun yang bisa memejamkan mata sebelum mendengar penjelasan dari Robert. Robert adalah orang yang penuh misteri, entah apakah yang sedang ia coba sembunyikan dari mereka. Tapi dari gelagatnya yang aneh tidak seperti sebelumnya, membuat mereka menjadi semakin penasaran. Kakek Jan mengikuti Robert turun ke tanah. Mata tuannya itu menangkap tubuh Robert di depan jalan setapak sedang berdiri. Ia berjalan menghampiri Robert, namun tiba-tiba dari arah belakangnya terdengar suara yang tak asing memanggilnya. "Mau kemana, Pak?" tanya Robert. Kakek Jan menoleh. Memang itu adalah Robert dengan sebuah lemang di tangannya. Lalu yang berdiri di depan jalan tadi, dan jedar, jantung kakek Jan berdegup tak karuan ketika kembali melihat ke arah depan jalan setapak. Di sana tidak ada siapa-siapa. "Ada apa ini sebenarnya, Bet? Aku yakin kau pasti sudah tahu siapa dalangnya. Kenapa kau merahasiakannya?" Robert menghela nafas. Ia mengajak kakek Jan duduk di bangku yang terbuat dari bambu. Lalu pelan-pelan ia mulai menceritakan semuanya. "Bapak ingat dengan orang yang menjadi saingan Bapak dulu? Si kepala sekolah itu?" "Iya, tapi bukannya dia sudah lama mati?" "Dia memang sudah lama mati. Dia mati di tangan Liau ayahku, di bawah suruhan Bapak waktu itu." "Iya, terus?" "Keluarganya menuntut balas, Pak, dan cucu Bapak yang terkena imbasnya." "Sekarang bagaimana?" "Anak kala itu sudah dikembalikan, Pak, tapi saya ragu ini akan jadi akhir semuanya, karena balas-membalas hanya akan melahirkan dendam lain." Kakek Jan terdiam, pikirannya berkecamuk, tak tahu yang harus ia katakan. "Mari masuk, Pak," ujar Robert. "Tunggu, siapa keluarganya itu?" tanya kakek Jan. "Menantu anak Bapak, suami dari cucu Bapak sendiri," jawab Robert dengan singkat. "Kau serius?" Robert tersenyum. "Tak ada alasan untuk aku berbohong, Pak. Bahkan Bapak sendiri tidak menceritakan kehidupan cucu Bapak kepada saya, kan? Lalu bagaimana saya mengetahuinya?" Robert benar. Mereka tidak menceritakan apa-apa tentang Nisa selain penyakitnya. Robert masuk mendahului kakek Jan dan mulai ritual selanjutnya. Bunga-bunga itu ia tebarkan di sekitaran tubuh Nisa, dan telur itu ia gunakan untuk gelindingkan di tubuh Nisa yang bengkak. Cukup lama ia melakukan hal itu di tubuh Nisa, sampai akhirnya ia mengoleskan darah ayam pada bagian lantai di ujung kepala Nisa, di samping kiri kanan, dan juga di bagian kaki. "Malam sudah sangat larut, kalian beristirahatlah. Semuanya sudah aman," ujar Robert. Sementara besok paginya, dari kabar yang beredar ketika keluarga kakek Jan sampai di daerah tempat tinggal mereka, mereka mendengar kabar bahwa menantu Haji Saifullah meninggal dunia dalam perjalanan bisnisnya. Mereka menganggap itu karma karena menceraikan istri yang sakit. Namun kakek Jan tak berkomentar sedikit pun. Beliau lebih banyak diam setelah mendengar kabar itu. Entah, mungkin penyesalan sudah mulai merasuk ke hatinya. Selesai.